Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyase, menanggapi aksi demo pegawai kontrak yang tidak lulus seleksi P3K tahap 2 di DPRD Buleleng dengan santai. Sekda Suyase menegaskan, tidak ada PHK bagi pegawai kontrak hasil seleksi tahap 2 dengan status R3 dan R4. Mereka semua akan diajukan sebagai P3K paruh waktu. Berikut penjelasan lengkap Sekda Buleleng Gede Suyase. Ya, untuk seleksi P3K tahap 2 itu kemarin sudah diumumkan ya sebelum tanggal 30 Juni sebagai syarat akhir untuk pengumuman kelulusan tahap 2. Dan di situ ada yang sudah dinyatakan lulus ya, kemudian ada yang belum ada kata L di belakangnya, tapi tidak ada kata TL. Berarti kan tidak ada kata tidak lulus. Artinya? Yang ada kan R3, R4. Itu kan berarti akan ada tahapan berikutnya untuk dilakukan proses kebijakan dari kepala daerah. Nah, kemudian kenapa mereka tidak L? Karena formasi yang tersedia memang sudah habis. Jadi formasi yang tersedia itu tidak, kalau yang tahap 2 ini tidak berdasarkan lamanya mengabdi, tetapi mereka yang bisa masuk database BKN. Mau lama mengabdi, mau sebentar, yang penting syarat administrasi masuk database BKN masuk. Dan sebagian besar itu masuknya lewat Dapodik, Dapodiknya ke BKN. Nah, sebagian kecilnya masuk dari data Pemda yang kemarin diusulkan tahap 2. Kemudian karena formasi terbatas tentu banyakan yang tidak akan menjadi L. Itu kondisinya. Lalu kebijakannya seperti apa? Kalau yang sudah L, dia akan langsung di SK-kan menjadi P3K penuh waktu tahap 2. Dan itu waktunya paling lambat diagendakan 1 Oktober 2025. Begitu juga yang belum lulus, belum ada kata L-nya. Bukan berarti TL. Itu adalah diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Pak Bupati sudah saya laporkan dan beliau sudah menyetujui untuk nanti diusulkan ke BKN, satu dapat pertek, yang kedua dapat NIP. NIP-nya NIP P3K, cuman statusnya paruh waktu. Kemudian dari mana penggajiannya? Kalau namanya P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang penuh waktu gajinya dari DAU P3K PBD, kemudian yang paruh waktu nanti uang jasanya dipasang di belanja jasa dari APBD juga gitu. Jadi mohon maaf, ini mungkin tidak akan terkait dengan dana bos di sekolah. Yang dikhawatirkan kan saya tangkap begitu. Jadi semuanya, cuman dia paruh waktu. Artinya yang membuatnya berbeda adalah dia itu nanti penggajiannya tidak di rekening gaji, tapi ditaruh di rekening barang jasa, belanja barang jasa. Dan itu ketentuan besarannya, syarat dari BKN adalah minimal sama dengan apa yang pernah dia terima sebelum menjadi P3K paruh waktu. Tapi nanti kita akan mengelola, masih menganalisa untuk nantinya bisa dipasang ya sesuai dengan kondisi daerah, dan tentu tidak akan lebih kecil dari apa yang sebelumnya dia terima. Apakah ada peluang untuk masuk ke P3K penuh waktu dalam tahun-tahun yang akan datang? Untuk diketahui P3K penuh waktu ini kan setiap tahun ada yang pensiun, ada yang berhenti karena baik karena pindah kabupaten, baik karena pindah tugas, baik karena meninggal atau mengundurkan diri si alasan lain. Itu kan diusulkan sehingga menjadi formasi baru untuk diusulkan, tinggal mengalihkan dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Tidak akan ada PHK terhadap Nah, ada PHK, memang tidak akan diizinkan untuk memberhentikan mereka yang sudah mengikuti tes. Harusnya disyukuri bisa masuk testing. Itu yang disyukuri karena mereka sudah masuk menjadi pangkalan data di BKN yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Ya, pesan khusus untuk
para teman-teman? Ya, saya pesankan teman-teman yang masih di R3, R4 yang belum ada L-nya, ya, untuk mengikuti seluruh proses berikutnya dengan menerima informasi-informasi resmi dari Badan Kepegawaian Daerah, dari BKPSDM, terutama juga dari kami sebagai Ketua Pansel, karena kami kerja sesuai dengan peraturan, sesuai dengan juknis yang diturunkan oleh Menpan dan juga oleh BKN. Tanpa dari aplikasi BKN kita tidak bisa kerja, karena pemerintah daerah tugasnya adalah memfasilitasi supaya semuanya bisa masuk di dalam sistem yang dibuat oleh BKN. Jadi kira-kira gitu, dan Pak Bupati sendiri sudah secara komitmen untuk membuat kebijakan, ya, merangkum atau mengakomodasi seluruh yang ikut testing ini masuk di dalam P3K, baik yang sudah penuh waktu maupun yang paruh waktu. Dan tahun ini selesai semua, karena 1 Januari 2026 tidak ada lagi tenaga non ASN di Pemda Buleleng.